A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sedherek sedaya hadirin jamaah Masjid Baitul Iman Surya Regensi ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi sakmangke babul muraqabah, hadis yang kedua, atau kalau dari depan hadis yang ke-61. Diriwayatkan dari dua sahabat Nabi, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari yang bernama Jundub bin Junadah dan sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar dikasih nasihat ini ketika dia masuk Islam. Sebab Abu Dzar niku kumpul kali Kanjeng Nabi. Abu Dzar berkumpul dengan Nabi itu tidak lama. Begitu masuk Islam oleh Nabi, beliau disuruh kembali ke masyarakatnya. Karena Mekah ketika awal-awal Islam, Abu Dzar niki termasuk yang awal-awal masuk Islam. Wong Islam belum 10, Abu Dzar itu termasuk salah satunya. Disuruh kembali ke kampung halamannya, tapi dikasih pesan oleh Nabi. Pesan niki diantaranya, kalau Mu'ad bin Jabal dikasih pesan ini ketika beliau hendak menuju Yaman, tugas menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada penduduk Yaman. Pesannya sama. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Hadis niki masyhur, terkenal sekali. Sering disampaikan oleh mubaligh niku. Ittaqillaha haitsuma kunta. Yang pertama. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kanjeng Nabi niku kalau memberi pesan itu tidak pernah banyak. Nggih paling 3 ngenten niki. Tapi 3 ini sudah mencakup kebaikan semuanya. 3 ini kalau kita teliti, yang pertama itu kita baik kepada Allah. Yang kedua itu kita baik kepada diri kita sendiri. Kita niki nggih boto. Ngapiki nang awake dhewe niku butuh kita itu. Dan yang ketiga adalah berbuat baik kepada sesama manusia. Komplit. Nggih. Sehingga kita menjadi pribadi yang baik di mata Allah, untuk diri sendiri maupun di hadapan orang lain.
sempurna ngoten. 3 pesan ini 3 pesan kesempurnaan dalam 3 pesan yang sederhana. Iku Kanjeng Nabi. Istimewanya di situ. Sesuatu yang rumit itu oleh Nabi dimudahkan. Iku mulane kiai-kiai kita, ulama-ulama kita niku warasatul anbiya itu prinsipnya juga begitu. Memudahkan yang sulit, mboten mempersulit yang mudah. Yang pertama, ittaqi, takwa sira Allah ing Allah. Memilih kata takwa niki mawon sudah merupakan kalimatul jami', ungkapan yang mengumpulkan semua kebaikan yang akan membawa kita baik kepada Allah niku nggih lewat takwa niku. Takwa sira Allah ing Allah. Kalimat takwa itu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Pun komplit niku. Karena aturan Allah itu isinya 2 niku tok. Apa yang diperintahkan kita laksanakan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Pun niku tok isine. Disederhanakan niku menjadi 2 itu. 2 itu disederhanakan dalam 1 kata takwa. Sehingga Islam yang isi ajarannya itu adalah kesempurnaan atau menyempurnakan dari semua ajaran-ajaran rasul-rasul sebelumnya. Niku kudune kan banyak sekali isinya niku. Karena komplit. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Niku komplit, tapi komplit itu kalau disederhanakan menjadi 2. Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah. Yang kedua meninggalkan larangannya. 2 itu kalau diringkas menjadi 1, takwa. Loh niku Kanjeng Nabi. Pesannya singkat. Ittaqillah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Kamu niki nek Kanjeng Nabi nggih nang Abu Dzar dan Mu'ad bin Jabal. Tapi bukan berarti ini pesan yang dikhususkan kepada beliau berdua, tidak. Pesan ini untuk siapa saja dari umat Nabi. Bertakwalah kamu kepada Allah haitsuma kunta, ing dalem sekirane ono sira, dimanapun tempat kamu berada. Baik di hadapan manusia maupun sedang sendiri. Dalam hadis yang lain kepada Abu Dzar dengan redaksi yang lain, usika bitaqwallah fi sarairika wa alaniyatika. Aku berwasiat kepadamu Abu Dzar agar kamu senantiasa takwa kepada Allah fi sarairika wa alaniyatika, ketika kamu sendiri atau ketika kamu di hadapan manusia. Gini ki haitsuma kunta itu maksudnya adalah dimanapun kita berada, baik terlihat oleh manusia maupun tidak terlihat, di luar rumah maupun di dalam rumah, ketika sendiri atau ketika bersama yang lain. Niku takwa. Orang yang menyandarkan kebaikannya itu kepada Allah atas dasar takwa kepada Allah, maka dia menjadi orang yang baik
yang sesungguhnya. Tapi kalau kebaikan itu hanya ketika bertemu dengan manusia saja, maka orang ini tidak menjadi orang yang baik yang sesungguhnya. Pura-pura baik ngonten mawon. Ketika ada manusia, ketika tidak keluar watak aslinya. Kanjeng Nabi tidak mendidik yang seperti itu. Kanjeng Nabi mendidik yang sesungguhnya, yaitu ketika kebaikan itu atau meninggalkan larangan itu disandarkan kepada ketakwaan kepada Allah. Haitsuma kunta. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha. Wa atbi lan ngenut mburenono sira as-sayyi'ata ing ala. Setiap kali kamu melakukan atau mengucapkan atau terlanjur terjerumus ke dalam suatu keburukan, kejelekan, dosa, kemaksiatan, segera ikutkan setelah keburukan itu. Niku wa'at bi niku ngoten. Kiai Jawa nek maknane ngenut mbureni, artinya setelah kejelekan itu segera ikutkan di belakangnya al hasanata ing kebagusan, supaya tamkhuha mongko ngelebur opo hasanah ing sayyi'ah. Maka kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Sebab umat Kanjeng Nabi niku sekali jelek niku dihitung sekali juga, tetapi sekali baik niku dihitung 10. Sehingga 10 itu menghapus jejak 1 tadi itu. Celaka orang yang sampai berkali-kali melakukan keburukan, sampai lebih dari 10 kali tidak segera diikutkan kebaikan, diulang lagi keburukan itu, diulang lagi keburukan itu, tidak ada kebaikan setelahnya. Lah niku sekali dia kebaikan padahal keburukannya sudah berpuluh-puluh atau beratus-ratus, maka kebaikan itu nanti kalah. 10 tapi keburukannya sudah ratusan kali, tidak bisa menghapus jejak. Maka ajarannya Nabi, kita boleh salah. Mungkin maksud hati kita itu senantiasa takwa, melaksanakan perintah, kalau ada larangan kita jauhi. Tapi kadang kita itu khilaf, entah karena pengaruh lingkungan atau kebutuhan, atau tidak bisa mengendalikan diri, terjadilah sesuatu yang dilarang, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan. Orang beriman itu akan timbul penyesalan. Lah penyesalan itulah yang kemudian menjadikan dia terdorong untuk segera melakukan kebaikan. Ingat dengan pesannya Nabi niki, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha. Minimal kebaikan itu berupa istighfar. Istighfar itu juga hasanah. Minimal kebaikan itu minta ampun, menyesal kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, lapo iku mangaku ngomong koyok ngono, ya Allah, astaghfirullah. Nah, itu minimal nggih. Syukur-syukur diikutkan kebaikan yang lain, membaca Al-Quran, bersedekah, menolong orang, sholat berjamaah, dan lain-lain setelah melakukan dosa atau kesalahan tadi. Maka kebaikan ini akan menutup jejak keburukan yang baru saja dia kerjakan atau ucapkan. Nah, niku kita baik dengan diri kita sendiri. Sebab dosa itu yang sengsara adalah diri kita.
Nggih. Maksiat itu yang rusak, yang hancur adalah diri kita. Kalau tidak segera kita hapus jejaknya, kita sendiri yang rugi. Maka kita harus baik, jangan kepada orang lain terus, tapi diri kita ini juga kita pedulikan. Caranya bagaimana? Jangan biarkan kita melakukan salah dosa yang tidak ditutup dengan kebaikan. Nek elek segera lakukan yang baik, supaya baik ini menghapus kejelekan yang baru saja kita lakukan atau ucapkan. Niki ngapiin nang awake dhewe, tidak dolim kepada dirinya sendiri. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jadi komplit kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada sesama manusia. Nah niki adab. Sehingga menjadi pribadi yang baik di mata siapapun. Di mata Allah, di mata manusia, maupun untuk diri kita sendiri itu. Tidak sampai kita menyusahkan diri, mendolimi diri, menyengsarakan diri, mboten sampai. Kepada manusia, wa khaliq lan berakhlaklah. Nek cara bahasa Indonesia dadi berakhlak. Wa khaliq lan nyerawungono sira. Budi pekertenono sira annasa ing menungso bi khuluqin hasanin kelawan budi pekerti kang bagus. Dengan manusia bergaullah yang baik. Dengan manusia bermasyarakatlah yang baik, yaitu menemui mereka dengan wajah yang menyenangkan, menemui mereka dengan kata-kata yang menyenangkan, menemui mereka dengan tidak mengganggu, tidak merugikan, tidak menyakiti mereka. Niku dasar. Dasarnya itu kita dilihat menyenangkan, kita tidak merugikan. Yang ketiga, kita memberi manfaat. Niku puncak khaliqin nasa bi khuluqin hasanin itu adalah memberi manfaat. Tapi sebelum memberi manfaat itu kita mencegah diri kita jangan sampai menzalimi, melukai, menyakiti, mengambil haknya orang lain. Niku ngonten. Itu baru kita baik dengan manusia. Atau ada yang mengartikan perlakukan manusia sebagaimana kita ingin diperlakukan. Perlakukan manusia sebagaimana kita ingin diperlakukan. Antaf ala ma'ahum ma tuhibbu ayyaf'aluhu ma'aka. Niku maknane ngoten. Bergaul dengan manusia dengan sesuatu yang kita juga ingin diperlakukan seperti itu. Misalnya kita itu senang kalau disapa, ya kita ketemu orang senanglah menyapa. Kita itu senang kalau ditolong pada saat kita sulit, maka tolonglah orang lain pada saat mereka itu sulit. Kita itu senang misalnya diramah tamai, diperlakukan dengan ramah, dengan baik, maka perlakukan orang lain dengan ramah, dengan baik. Seperti itu, bi khuluqin hasanin itu. Mboten njaluk enake dhewe. Wong dikongkon apik karo dheweke, tapi dheweke nang wong liya sak karep-karepe. Lah niku nakalan.
Nggih, niku mboten bi khuluqin hasanin. Yang disampaikan Nabi tiga-tiganya niku nggih Quran sedaya. Nggih, ittaqillaha. Nggih. Niku nggih dawuhne Allah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Nggih. Niku nggih dawuhne Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha niku walladzina idza fa'alu fakhishatan yes napa niku audolamuhu yastaghfiruna. Kalau melakukan dosa kesalahan niku segera minta ampun kepada Allah. Atau di ayat yang lain innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu melebur keburukan-keburukan. Niku nggih ayat. Nggih. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Wa qala lan dawuh sapa Imam Tirmidzi hadisun hasanun utawi hadis iki iku hadis kang bagus. Asalisu yang ketiga dalam babul muraqabah, bagaimana kita mendekat atau berusaha dekat atau merasa bahwa Allah itu dekat. Niku maknane muraqabah. Yaitu Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma diriwayatake saking sahabat Abdullah putrane Abbas. Abdullah nggih sahabat, Abbas juga sahabat. Abbas itu paman Nabi, meskipun selisih usianya cuma 2 tahun, lebih tua Abbas dibandingkan Nabi. Abdullah bin Abbas yang dikenal ahli tafsirnya sahabat itu sepupu Nabi berarti, meskipun selisih usianya itu sangat jauh. Kanjeng Nabi hijrah, Abdullah bin Abbas itu baru berusia 3 tahun. Dia lahir 3 tahun sebelum Kanjeng Nabi hijrah. Kanjeng Nabi hijrah itu umur 50. Ada yang mengatakan 52. Abdullah bin Abbas 3 tahun sebelum hijrah itu baru lahir, yaitu ketika Kanjeng Nabi dan keluarganya Bani Hashim dan Bani Muthalib itu diboikot di Syi'ib Abu Thalib atau sekarang disebut Syi'ib Ali. Lokasinya di belakang maktabah tempat lahirnya Nabi atau penampungan air Zam-Zam itu. Di belakangnya niku ada perbukitan-perbukitan, latan mriku kampunge keluargane Nabi Abu Thalib ke belakang niku, ke atas niku. Di situ Abdullah bin Abbas lahir. Nek makame sak mangke ten Thaif. Nggih. Biasanya jenengan nek umroh nang Thaif niku diajak sholat di masjid Abdullah bin Abbas. Lah makamnya itu di sebelahnya itu. Enten temboke tapi bisa dilihat dari luar. Kala ngendika sapa Abdullah bin Abbas, iki dia cerita masih kecil. Wong Kanjeng Nabi wafat, Abdullah bin Abbas itu usianya antara 13 sampai 14 tahun. Usianya antara 13 atau 14 tahun ketika Rasul wafat niku. Jadi masih kecil, ghulam istilahnya itu. Kuntu onok sopo ingsun iku kholfan Nabi, onok ing dalem burine Kanjeng Nabi. Maksudnya digonceng. Kanjeng Nabi naik onta, Abdullah bin Abbas itu di belakang Nabi, ikut. Wong pancen sepupu. Tapi Kanjeng Nabi niku sering gonceng orang niku sering nggih. Enten kitab khusus namanya Tuhfatul Asyraf bi Ma'rifatil Irdaf.
niku hanya bercerita 40 sahabat yang pernah digonceng Kanjeng Nabi. Nggih. Pernah digonceng Kanjeng Nabi, duduk satu kendaraan dengan Nabi. Nah niku enten kitab khusus namanya Tuhfatul Asyraf bi Ma'rifatil Irdaf. Ada 40 niku. Salah satunya termasuk Abdullah bin Abbas niki. Kuntu ana sapa ingsun iku khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana ing dalem burine Kanjeng Nabi. Burine niki maksudnya digonceng. Yauman ing dalem siji dina. Sambil berkendara naik onta. Nggih, numpak onta niku mboten enak, Pak, nggih. Bagi kita niki lho sing mboten kulino, nek wong Arab biyen nggih wis enak mawon wong ana niku panjen. Nggih. Naik turun ngoten niku, mules weteng niku. Kudu logur mawon ndukur niku. Lah Kanjeng Nabi ketika berkendara itu tidak menyia-nyiakan waktu. Di perjalanan niku Kanjeng Nabi nggih memberikan nasihat kepada sepupunya sendiri Abdullah bin Abbas niki atau Ibnu Abbas ini. Nggih kali ngobrol-ngobrol ngonten niku. Ada ilmu yang dimasukkan oleh Nabi. Wah niku Kanjeng Nabi nggih tidak menyia-nyiakan waktunya. Kados jenengan berkendara ngonten niku kan sering yo karo nyetel murotal ngonten niku nggih, atau mendengarkan ngajine sinten ngonten sing jenengan seneng. Nggih seperti itulah. Nggih. Memanfaatkan waktu supaya tidak terbuang sia-sia. Tidak mengurangi konsentrasi juga. Nggih nek sampai mengurangi nggih jangan. Nggih. Mulane nggih pun gede-gede, volumenya pun keras-keras supaya tidak mengganggu. Kanjeng Nabi memberi nasihat, ya ghulamu he ghulam. Ghulam itu anak nggih yang berusia di bawah balik. Mulai dia itu disape lepas dari kalau masih nyusu niku sobi. Nggih, kalau masih nyusu niku sobiyun, bayi. Tapi kalau sudah lepas dari menyusui, napa lepas dari menyusu niku kategori ghulam. Nek kiai biyen maknane ponokawan. Nek sak mangke ngonten nggih bocah, anak kecil. Nggih, kalau kita ada istilah balita di bawah 5 tahun. Gini ku termasuk ghulam tapi setelah disape. Dan masih lebih dari itu. Nggih. Di atas balita niku nggih anak SD ngoten niku, anak usia SD niku termasuk ghulam. Anak kecil lah. Nggih. Ya ghulam, wahai anak kecil. Ini sak temene ingsun iku u'allimuka mulangi ingsun ing sira kalimatin ing pira-pira kalimat. Aku kasih kata-kata ya. Ini ingat betul Kanjeng Nabi. Niki kalimatnya singkat-singkat tapi banyak. Nggih. Kalimatnya itu sedikit-sedikit, pesannya itu tapi beberapa isinya. Yang pertama ikhfadillaha yahfadka. Loh singkat. Ikhfadillaha yahfadka. Kalimat yang pertama. Ihfad rumekso siro. Artinya selalulah kamu mengikuti perintah dan menjauhi larangannya. Menjaga Allah ing Allah niku maksudnya menjaga mana perintahnya kamu jaga dengan melaksanakan, mana larangannya kamu jaga dengan meninggalkan. Niku maknane ikhfadillah. Ngrekso sira Allah ing Allah. Jagalah Allah. Nggih mboten Gusti Allah dijaga ditunggu. Iya napa? Maksudnya
Jagalah Allah, yaitu ketika Allah memerintahkan kamu, jaga dengan cara melaksanakan. Ketika Allah melarang kamu, jaga, jangan sampai kamu kerjakan alias tinggalkan. Kalau begitu, yahfatka, mongko ngerekso sopo Allah ing sira, maka Allah akan menjaga kamu, yaitu ketika kamu ada mara bahaya, ketika kamu ada kesulitan, ketika kamu membutuhkan pertolongan, maka Allah akan hadir, Allah akan memberi pertolongan, baik urusan dunia maupun agama sampai di akhirat nanti. Niku maknane ngoten, ikhfadillah yahfadka. Kalau kita ingin diperhatikan Allah, perhatikan perintah-perintahnya. Kalau kita ingin diperhatikan Allah, perhatikan larangan-larangannya, jangan sampai terjadi pada diri kita. Nah niku ngoten. Kalau perintahnya kita abaikan, bagaimana Allah mau memperhatikan kita? Yang kedua, ikhfadillah tajidhu tujahak. Diulang malih, ikhfadillah, ngerekso sira ing Allah. Artinya tadi itu, jagalah Allah dalam segala perintahnya kamu kerjakan, jagalah Allah dalam segala larangannya kamu tinggalkan. Tajidhu tujahak, tajidhu mongko nemu sapa sira ing Allah, tujahaka ing dalam arah ngarep sira. Allah akan menuntun kamu, Allah akan membimbing kamu. Allah di depan itu maksudnya kita mengikuti apa yang menjadi keridhaan Allah. Allah hadir menuntun langkah-langkah kita. Jangan keliru niku kaya ana sing benerno. Polahe kita niki kulino bener dalam perintah-perintah Allah. Kulino bener maksudnya ngedoi larangan-larangane Allah. Maka ketika kita itu hendak tersesat, hendak salah, hendak keliru, datang pertolongan Allah, datang bimbingan Allah, datang tuntunan Allah. Gampang ngoten lho polene, napa-napa niku digampangno, dicepakno, dituntun kali Gusti Allah karena di depan. Idza sa'alta yang ketiga. Jadi kalimatnya niku pendek-pendek, soalnya sing diomongin niki arek cilik. Dan Kanjeng Nabi memang seperti itu, seneng memudahkan. Mulane sahabat termasuk Mu'ad bin Jabal tadi itu dalam nasihat yang lain Kanjeng Nabi nggih pesannya juga begitu, yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan kamu persulit. Niku panjen prinsip ajaran Islam itu begitu, mudah. Bu'istu bil hanafiyati samhah, aku diutus dengan agama yang toleran. Banyak dispensasinya, banyak bolehnya. Nggak bisa berdiri, ya sudah duduk bolehlah. Nggak bisa duduk, ya sudah sambil berbaring bolehlah. Niku agama. Wah kalau 4 rakaat susah ini, saya perjalanan jauh, ya sudah 2 rakaat dikosor. Wah kalau sering kali berhenti, diluk-diluk mandek, diluk-diluk istirahat, ndak sampai-sampai ki, ya wis lah dijamak. Boleh dijamak, 2 kali sholat dikerjakan dalam 1 waktu. Niku agama selalu membikin kemudahan. Innad dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. La yusaddiduhu illa ghalabahu, tidak ada yang mempersulit agama kecuali dia dikalahkan oleh agama itu sendiri. Wong agama niki karaktere gampang kok diangel-angel, ya dhek dhewe sing kangelan. Agamane tetap gampang. Kanjeng Nabi memberi pesannya itu dengan kata-kata yang singkat. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'alta lan nalikane njaluk sapa sira fas'alillah, njaluk nang Allah. Jangan bergantung kepada manusia. Nggih, aja ngarep-ngarep nang menungso wis. Njaluk nang menungso wala wis mengecewakan.
Kalau minta saja kepada Allah. Kalau berharap saja kepada Allah. Niku karena segalanya itu miliknya Allah. Kalau nanti Allah menghendaki menolong kita, memberi kita, bisa saja dilewatkan kepada siapapun. Tiba-tiba ada solusi, tiba-tiba ada yang memberi, tiba-tiba ada yang membantu. Ketika kita menghadapnya itu kepada Allah. Tapi ketika kita itu menghadapnya kepada manusia, mengharapnya itu kepada manusia, memintanya itu kepada manusia, wah sering kadang mengecewakan gitu. Akhirnya kita niki mangkel. Biyen padahal tak tulungi lho. Gak eling biyene arek iku. Kecewa kita. Terus akhirnya undat-undat kebaikan yang pernah kita kerjakan, lalu kita ungkit-ungkit, akhirnya ndak dapat pahala juga. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian itu dengan mengundat-ngundat dan menyakiti, terus dicelatu. Lali yo kon karo biyen. Sopo sing nulungi awakmu biyen nek gak aku? Lah niku pole ngonten, nggih. Itu karena kita tadi berharapnya itu, minta tolongnya itu kepada manusia. Tapi kalau sebelumnya itu kepada Allah, manusia itu hanya menjadi wasilah saja. Saya tak coba siapa tahu Allah memberikan pertolongan lewat dia. Ngonten carane niku. Yo kita tetap ada wasilah dengan manusia, wong kita hidup bersama manusia. Tapi hati kita ketika minta tolong kepada manusia itu terlebih dahulu kepada Allah, yaitu dengan perasaan seperti itu di dalam hati. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada saya lewat dia. Siapa tahu Allah memberikan pertolongan lewat dia. Kok ternyata dia tidak memberi, ya berarti Allah belum menolong kita. Kita tidak kecewa dengan dia, karena terlebih dahulu kita sudah menyandarkan permintaan pertolongan kita itu kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niku aman kita ngonten niku. Cara ngomong nang wong aku jangan jaluk tolong nang sampean. Niku atine nang Allah sik. Ya Allah, berikan pertolongan kepada saya lewat siapa saja dari para hambamu, atau datang pertolongan itu langsung darimu tanpa perantara. Terus kita ikhtiar, kita ikhtiar kepada siapa yang menurut kita itu ada jalan. Tapi hati kita tetap kepada Allah, bukan kepada dia seorang. Niku carane ngonten. Supaya kalau ditolong kita tidak lupa berterima kasih kepada Allah. Kalau tidak ditolong kita juga tidak kecewa lalu mengucapkan kata-kata yang tidak baik, undat-undat, karena Allah tidak ada di situ. Nah niku maksudnya ngonten, idza sa'alta fas'alillah. Bukan berarti terus tidak boleh kepada manusia, nggih. Minta tolong kepada anak, kepada istri, kepada tetangga boleh saja, tapi dahulukan mintanya itu kepada Allah. Nyambungin niku nang Allah sik, baru nang menungso. Kalau ditolong dilewatkan siapa saja Allah mampu. Wa idza sta'anta lan nalikane amrih pitulung sapa sira. Nah niki satu paket dengan tadi penjelasannya. Fasta'in mongko njaluk pertolongan sira billahi kelawan Allah. Kalau mau minta tolong kepada Allah. Kalau mau minta sesuatu kepada Allah. Niku supaya niki Kanjeng Nabi niki menanamkan jiwa kemandirian. Nggih, supaya tidak menjadi pribadi yang lemah yang hanya bisa bergantung kepada orang lain, tapi menjadi pribadi yang mandiri. Nggih, Allah bersama saya bisa, saya sanggup, Allah akan menolong saya. Lah ngonten niku menjadi kuat, nggih, menjadi pribadi yang kuat. Mboten kok gak ono sing nulungi yo, padahal wis ketok aku butuh koyok ngene lho, wong balak-balik mek ngliwati tok ae. Ha niku kita karena
Nggih. Sudah ndak ada yang nolong, kita jalan saja. Nggih. Wong Allah memberikan kekuatan kepada kita. Pertolongan Allah berupa tenaga yang diberikan kepada kedua kaki kita. Kita berjalan saja. Nanti akan sampai tujuannya. Meskipun orang lalu lalang di depan kita tidak memberi pertolongan, wis pantang bagi kita untuk minta, mengharap. Nah, niku nanti menjadi pribadi yang kuat. Nggih, sebab sekali wis kadung ngarep-ngarep njaluk tolong, gak ono sing nolong, niku mangkele luar biasa nggih. Awas yo. Lah niku akhire ngonten. Awas yo meneh delok nek aku. Ngonten polene. Metu eleke niku lho, efeknya itu begitu. Nggih. Efeknya itu akan keluar keburukannya. Tapi kalau kita sudah dididik dengan jiwa yang mandiri, hanya mengharap pertolongan, hanya meminta kepada Allah, beres niku. Nggih. Beres niku. Ditolong wong gak ditolong wong ndak masalah. Ditolong wong kita ndak lupa terima kasih, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Tidak ditolong pun kita tidak membenci. Nggih. Karena berarti Allah belum memberi, Allah belum membantu. Allah punya hikmah, Allah punya rencana yang lebih baik untuk kita di masa yang akan datang. Tenang mawon. Nggih. Rencana Allah pasti lebih baik daripada rencana saya. Wo niku ditanamno kali Kanjeng Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Wa'lam lan weruh sapa sira annal ummata sak temene makhluk. Sing dimaksud niki makhluk, mboten menungso tok. Iku lawi jatamaat lamun dadi kumpul sapa makhluk, menungso sak jagat, bahkan termasuk sak jin-jine pisan misale, sak hewan-hewane pisan, utawa sak malaikate pisan. Berkumpul ala ayyan fa'uka ing atase yen to memberi manfaat sapa kabeh makhluk niku wau ing sira. Bisain kelawan suwiji-wiji, semuanya hendak membantu kita, semuanya hendak menolong kita. Lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu laka. Ora iso paring manfaat sapa kabeh makhluk ing sira illa bisyai'in kejaba kelawan suwiji-wiji qad katabahu kang temen wis nyatet, wis menentukan ing syai' sapa Allahu Allah laka manfaat marang sira, kecuali apa yang sudah ditentukan Allah untukmu. Seandainya saja manusia itu hendak membantu, niki wong Palestina niki yang menjadikan kita faham dengan kalimat-kalimat niki nggih. Wis gak ngarep-ngarep wong Arab, gak ngarep-ngarep wong Saudi, wong Mesir, wong Yordan, sinten mawon, Syria yang ada di sekelilingnya wis. Hanya mengharapkan itu kepada Allah. Mereka menolong sekalipun kalau Allah tidak memberi, tidak menentukan pertolongan itu, tidak akan bisa. Membantu sekalipun, kabeh sak donya niki lho menggalang dana. Tapi yo gak melbu niku nang ngene Gaza niku. Wong ditutup kabeh pintu perbatasan niku. Karena yang masuk itu hanya apa yang menjadi ketentuan Allah kepada mereka. Niku keyakinane mboten kok terus mengeluh, mengumpat. Niku menarik niku nggih wong Palestina, wong Gaza niku menarik sampai orang-orang Eropa itu banyak yang kemudian mempelajari Al-Qur'an. Ajaran apa yang mereka terapkan itu kok sampai memiliki keimanan yang begitu mendalam. Wah, boleh tertarik sama nggih. Nduk Gaza mungkin ribuan, puluhan ribu orang mati, tapi di luar Gaza niku ratusan ribu orang masuk Islam. Tiba-tiba anak-anak muda itu datang ke masjid minta diajar tentang Islam. Pingin tahu kok sampai koyok nduk Gaza iku yo opo sih Islam iku. Karena selama ini mereka hanya dapat informasi Islam niku kejam, Islam niku pembunuh. Sekarang di hadapan mata mereka yang pembunuh niku Israel. Nggih. Nah niku Allah nggih. Allah niku tidak bisa dibendung. Manusia mungkin bisa
merencanakan buruk, tetapi Allah kalau punya rencana, Allah punya cara. Niku keyakinan ning ngoten. Lah niki Kanjeng Nabi nggawe lau. Lau niku kalau dalam bahasa Arab bila jika yang hampir tidak mungkin terjadi. Jadi menungso sak jagat sepakat untuk membantu niku koyok-koyok gak mungkin. Tapi nek niki berikutnya wa in niki ganti in niki lho nggih sing kula terangno niku sing pertama wau lau nek jenengan nyimak damel HP utawa tulisan hadis niku lawij tamaat niku gawe lau. Ketika manusia sepakat untuk memberikan kebaikan niku bahasanya seandainya niku gawe lau. Tapi begitu manusia sepakat untuk mencelakakan niku Kanjeng Nabi berubah gawe in wa ini jtama ulan lamun podo lamun niki. Tapi in itu 50-50. Kemungkinan terjadi tidaknya itu 50-50, 50-50. Nggih. Lan lamun sepakat sapa menungso ala ayyadurruka yen to bahayani sapa menungso ing sira. Negara sak monten kata ini lho gak sepakat bantu Palestina. Tapi negara banyak itu kemarin sepakat mencelakai Syria, sepakat mencelakai Irak, sepakat mencelakai Afghanistan. Tapi semua negara tidak sepakat membantu Palestina. Niku Kanjeng Nabi gawe lau ngoten niku. Nek sepakat nolong niku koyok gak ono ngoten niku. Tapi nek sepakat mencelakai, lah niku kemungkinan ada. Niku Kanjeng Nabi merubah dengan in. Sama-sama apabila, sama-sama jika. Tapi kalau lau itu ndak mungkin, kalau in itu mungkin. Manusia sepakat mencelakakan kamu bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu alaika. Tidak akan bisa mereka mencelakakan kamu kecuali apa yang sudah menjadi ketentuan Allah atas kamu. Nggih, bahaya yang menimpa kita itu bahaya yang memang sudah menjadi ketentuan Allah kepada kita. Bukan karena manusia itu sudah sepakat ingin mencelakakan kita, mboten. Yang bisa memberi kebaikan dan kecelakaan itu Allah. An-nafi'ud dharru tan asmaul husna niku lho nggih. An-nafi'ud dharru, yang memberi manfaat, yang memberi bahaya itu Allah. Manusia niku cuma sebab saja. Nggih, wah niku keyakinane wong Palestina niku. Sehingga mereka menganggap serangan-serangan Israel niku nggih sudah menjadi ketentuan Allah demi kebaikan mereka supaya mati syahid. Nggih, demi kebaikan mereka supaya mendapatkan pahala jihad. Demi kebaikan mereka supaya mereka itu diberi pahala sabar. Nggih, yang berujung ma'iyah, kebersamaan dengan Allah. Derajat yang paling tinggi dibersamai Allah niku. Innallaha ma'as sabirin. Jadi mereka menganggap itu sebagai sebuah anugerah dari Allah, sehingga dihadapi dengan santai mawon, senyum mawon. Karena tidak ada yang rugi. Dunia itu apa? Akan ditinggal dalam waktu singkat, dekat maupun lama akan ditinggal. Niku keyakinane wis sampai ten mriku wong Palestina niku. Sehingga senyum-senyum mawon nggih, tenang mawon. Nah niki rufi'atil aqlam wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtakhimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha
ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin wa ikhwanana fi Palestin. Sareng-sareng ditutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.